Sejak pertama kali aku menggenggam tangan Laya sebagai istriku, aku tahu hidupku akan berubah arah. Bukan lagi tentang ambisi pribadi atau mimpi-mimpi yang kubangun sendirian. Sekarang semua langkahku memiliki tujuan baru, membuat perempuan itu tersenyum setiap hari. Entah bagaimana, tiap kali aku menatap wajahnya yang lembut, aku merasa seperti dipilih untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar menjadi lelaki biasa. Aku menjadi suami sebuah peran yang belum pernah kupelajari sebelumnya, tapi ingin sekali aku kuasai. Hari-hari awal pernikahan kami terasa seperti memulai bab baru dalam buku yang belum ada tulisannya. Rumah kecil yang kami tempati masih dipenuhi kardus-kardus, aroma cat yang belum sepenuhnya hilang, dan suara tawa Laya yang membuat segalanya terasa hangat. Aku ingat betul malam pertama kami menata ruang tamu. Lampu redup, kipas angin berdengung pelan, dan Laya duduk bersila sambil memegang bantal sofa yang warnanya belum cocok dengan gorden. Ia menatapku sambil tersenyum kecil. Man, katanya, hidup kita memang sederhana, tapi aku merasa cukup. Aneh rasanya. Aku yang biasanya sulit percaya diri mendadak merasa ringan. Aku janji akan membuatmu bahagia, jawabku waktu itu. Walau jalannya pelan, aku ingin kita sampai ke sana bersama. Laya tertawa pelan. Aku percaya, setiap kali aku mengingat percakapan itu, dadaku menghangat. Karena sebenarnya, kepercayaan Laya itulah yang membuatku ingin terus melangkah. Ada rasa takut gagal, tentu saja. Tetapi ada juga keyakinan bahwa rumah tangga bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang dua orang yang mau belajar memahami satu sama lain. Sejak hari itu aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana Laya menyimpan buku di rak, bagaimana ia suka minum teh hangat saat senja, bagaimana ia tersenyum setiap kali aku pulang meski aku tak membawa apa-apa selain kelelahan. Aku sering berbicara pada diriku sendiri ketika sendirian. Man, kamu benar-benar harus kuat. Laya mempercayakan hidupnya padamu. Dan anehnya, monolog itu menjadi semacam doa dalam hatiku. Tidak keras, tidak menyedihkan, hanya pengingat bahwa aku berusaha sebaik mungkin. Suatu malam, ketika kami duduk berdua di lantai karena sofa belum tiba, Laya bersandar ringan di pundakku. Menurutmu, kita bisa melalui semuanya, kan? Aku menghela napas, bukan karena ragu, tetapi karena aku ingin memilih kata yang tepat. Selama kamu menggenggam tanganku, kataku, aku akan terus melangkah. Di detik itu aku sadar, kebahagiaan bukan soal besar atau kecilnya rumah, bukan tentang uang yang cukup atau tidak. Kebahagiaan dimulai dari keikhlasan untuk saling menerima, dari keberanian untuk berjanji, dan dari ketulusan untuk menepatinya perlahan-lahan. Dan itulah awal dari perjalanan kami, perjalanan seorang suami yang belajar mencintai bukan lewat kata-kata besar, tapi lewat langkah-langkah kecil untuk membahagiakan perempuan yang ia pilih untuk mendampingi hidupnya. Hari ketika Raffi lahir adalah hari ketika dunia di dalam kepalaku berubah tanpa bisa kembali seperti sebelumnya. Aku masih ingat bagaimana aku duduk di ruang tunggu, memeluk kedua tanganku sendiri sambil mencoba menahan gelisah. Rasanya seperti seluruh hidupku sedang menunggu di balik pintu itu. Aku bukan hanya menunggu kelahiran seorang anak, aku menunggu lahirnya versi baru diriku yang belum pernah ku kenal. Saat perawat memanggil namaku dan aku masuk ke ruang itu, kulihat Laya terbaring dengan wajah lelah namun tersenyum. Di pelukannya, seorang bayi kecil terbungkus selimut putih, matanya tertutup rapat seolah dunia masih terlalu besar untuk ia lihat. Hatiku seperti diremas oleh sesuatu yang lembut, hangat, dan tiba-tiba, untuk sesaat aku tak mampu bersuara. Man, Laya memanggil pelan. Ini Raffi. Langkahku mendekat seperti gerakan orang yang takut membuat kesalahan. Tanganku sedikit gemetar saat ku sentuh pipinya. Begitu halus, begitu ringan, seolah sentuhan sedikit saja bisa mengubah hidup kami. Ayah datang, nak, bisikku hampir tanpa suara. Aku bahkan tak tahu kenapa kalimat itu yang keluar. Mungkin karena aku ingin ia tahu bahwa sejak detik itu aku akan selalu ada. Laya tersenyum sambil menatapku. Kamu terlihat bingung, katanya lembut. Aku menggeleng pelan. Bukan bingung, hanya belum percaya kalau aku benar-benar sudah jadi ayah. Dalam hati, aku berbicara pada diriku sendiri. Man, hidupmu berubah sekarang. Kamu bukan hanya suami, kamu adalah ayah dari seseorang yang akan meniru langkahmu, kata-katamu, dan caramu memandang dunia. Monolog itu membuatku sadar betapa berat sekaligus berharganya amanah ini. Hari-hari setelah kelahiran Raffi dipenuhi kelelahan yang sebelumnya tidak pernah kualami. Tidur yang terpotong-potong, suara tangisan kecil tengah malam, dan perasaan khawatir setiap kali Raffi batuk atau tampak meringis. Tapi anehnya, semua itu tidak membuatku mengeluh. Setiap kali aku menggendongnya, aku merasa seperti memegang masa depan yang harus kujaga sekuat mungkin. Suatu malam, ketika Laya tertidur karena kelelahan,
Aku duduk di samping box kecil Raffi. Ia membuka matanya sedikit, menatapku dengan pandangan yang belum mampu memahami apa-apa, namun entah mengapa tatapan itu membuatku merasa dilihat sepenuhnya sebagai seorang ayah. Kamu tahu, nak, ucapku lirih, ayah mungkin tidak sempurna, tapi ayah berjanji akan selalu berusaha terbaik untuk kamu dan ibumu. Raffi tidak mengerti, tentu saja, tapi bibirnya bergerak seakan ingin menjawab. Saat itu aku tertawa pelan, tawa yang datang dari rasa syukur, bukan dari hiburan. Laya terbangun sebentar dan memandangku dari kasur. Kamu sudah cocok jadi ayah, katanya dengan suara serak namun hangat. Aku menatapnya sambil tersenyum. Aku belajar dari kamu, jawabku. Dan begitulah, kehadiran Raffi bukan hanya menambah satu anggota keluarga. Ia menambah satu alasan baru untukku bangun pagi dengan semangat, pulang lebih cepat jika bisa, dan berjuang lebih keras. Kehadirannya membuatku menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang membahagiakan istri, tetapi juga tentang merawat jiwa kecil yang suatu hari nanti akan berjalan dengan kakinya sendiri. Hari itu, dan setiap hari setelahnya, aku merasa hidupku semakin penuh bukan karena semuanya menjadi mudah, tetapi karena semuanya menjadi berarti. Setelah Raffi lahir, aku mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah begitu dekat, kekhawatiran soal masa depan. Bukan karena aku tidak percaya diri, tapi karena tiba-tiba tanggung jawabku terasa bertambah berkali-kali lipat. Dulu, sebelum menikah, aku hanya memikirkan bagaimana caraku bertahan sampai akhir bulan. Sekarang, ada Laya dan ada Raffi, dua alasan yang membuatku ingin menjadi lebih dari sekadar cukup. Bulan itu pengeluaran membengkak. Popok, susu, kebutuhan rumah, dan hal-hal kecil yang ternyata tidak pernah benar-benar kecil. Aku duduk di meja makan suatu malam, menatap buku catatan dengan angka-angka yang terasa semakin sempit. Rasanya seperti melihat sunyi dari jarak dekat. Laya sedang menidurkan Raffi di kamar, dan aku tidak ingin ia tahu isi kepalaku yang penuh keraguan. Man, kamu belum tidur? Suara Laya terdengar lembut dari belakang. Aku menutup buku catatan cepat-cepat. Belum, cuma lagi lihat-lihat keuangan sedikit. Laya duduk di sampingku, menatapku dengan mata cemas yang berusaha ia sembunyikan. Kamu terlihat capek, aku menggeleng. Meski sebenarnya lelah itu memang ada. Tidak apa-apa, aku cuma berpikir soal pekerjaan. Mungkin aku perlu cari tambahan. Laya menghela napas pelan. Aku tahu kamu ingin yang terbaik untuk kita. Tapi jangan forsir diri kamu, ya. Aku tidak mau kamu sakit karena mencoba terlalu keras. Saat itu aku hanya tersenyum, tapi dalam hatiku aku bergumam, Laya, justru karena kalian, aku ingin berusaha lebih keras. Kadang, kata-kata yang paling ingin kuucapkan justru yang paling sulit keluar. Hari-hari berikutnya aku menghabiskan waktu mencari pekerjaan sampingan. Setiap istirahat siang di kantor, aku membuka ponsel, melihat iklan lowongan, menghitung jarak rumah, menghitung sisa waktu yang mungkin kupunya. Malam hari, setelah Raffi tidur, aku mengirim lamaran kecil-kecilan, pekerjaan paruh waktu, bantuan administrasi, bahkan pekerjaan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ada malam ketika aku sangat letih. Pulang lebih malam, tubuh rasanya berat, tapi begitu melihat Laya menyambutku di depan pintu sambil menggendong Raffi, semua lelah itu seperti mereda. Kamu pulang, katanya dengan senyum yang membuat rumah kecil kami terasa lebih hangat daripada tempat manapun. Maaf, pulangnya lama, aku menjawab sambil mencium kepala Raffi. Laya menggeleng. Yang penting kamu selamat sampai rumah. Dalam monologku, aku sering berbicara pada diriku sendiri. Man, kamu harus kuat. Jangan sampai Laya merasa terbebani. Jangan sampai Raffi kehilangan waktu ayahnya. Ada rasa takut, tentu saja. Takut mengecewakan. Takut tidak mampu mencukupi, tapi rasa takut itu bukan membuatku menyerah. Justru membuatku semakin ingin berjuang. Suatu malam, setelah semua lamaran belum juga ada balasan, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin malam menyelinap pelan, dan aku menatap langit yang gelap. Di dalam hati aku bertanya, apa cukup usahamu ini, Man? Tapi kemudian aku teringat wajah Laya yang selalu berusaha menenangkan, dan Raffi yang menggenggam jariku dengan tangan mungilnya. Laya kemudian keluar, membawa dua cangkir air hangat. Kamu masih mikirin kerjaan? Tanyanya pelan. Iya, jawabku jujur. Aku cuma ingin memastikan kalian tidak kekurangan. Laya menatapku lama, lalu berkata, kita hadapi bersama, ya. Kamu tidak sendirian, Man. Saat itu dadaku terasa longgar. Kalimat sederhana itu menjadi seperti penopang yang membuatku berdiri lebih tegap. Hari-hari memang tidak langsung membaik, tapi aku belajar sesuatu. Berjuang bukan berarti harus terlihat kuat setiap saat. Kadang, kekuatan datang dari kesediaan untuk terus mencoba,
meski pintu-pintu belum terbuka. Dan selama aku memiliki Laya dan Raffi sebagai alasan, aku tahu aku tidak akan berhenti. Itulah awal dari perjuangan ekonomi kami, sunyi, melelahkan, namun penuh cinta yang tidak pernah habis. Setelah Raffi lahir, aku mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah begitu dekat, kekhawatiran soal masa depan. Bukan karena aku tidak percaya diri, tapi karena tiba-tiba tanggung jawabku terasa bertambah berkali-kali lipat. Dulu, sebelum menikah, aku hanya memikirkan bagaimana caraku bertahan sampai akhir bulan. Sekarang, ada Laya dan ada Raffi, dua alasan yang membuatku ingin menjadi lebih dari sekadar cukup. Bulan itu pengeluaran membengkak. Popok, susu, kebutuhan rumah, dan hal-hal kecil yang ternyata tidak pernah benar-benar kecil. Aku duduk di meja makan suatu malam, menatap buku catatan dengan angka-angka yang terasa semakin sempit. Rasanya seperti melihat sunyi dari jarak dekat. Laya sedang menidurkan Raffi di kamar, dan aku tidak ingin ia tahu isi kepalaku yang penuh keraguan. Man, kamu belum tidur? Suara Laya terdengar lembut dari belakang. Aku menutup buku catatan cepat-cepat. Belum, cuma lagi lihat-lihat keuangan sedikit. Laya duduk di sampingku, menatapku dengan mata cemas yang berusaha ia sembunyikan. Kamu terlihat capek, aku menggeleng. Meski sebenarnya lelah itu memang ada. Tidak apa-apa, aku cuma berpikir soal pekerjaan. Mungkin aku perlu cari tambahan. Laya menghela napas pelan. Aku tahu kamu ingin yang terbaik untuk kita. Tapi jangan forsir diri kamu, ya. Aku tidak mau kamu sakit karena mencoba terlalu keras. Saat itu aku hanya tersenyum, tapi dalam hatiku aku bergumam, Laya, justru karena kalian, aku ingin berusaha lebih keras. Kadang, kata-kata yang paling ingin kuucapkan justru yang paling sulit keluar. Hari-hari berikutnya aku menghabiskan waktu mencari pekerjaan sampingan. Setiap istirahat siang di kantor, aku membuka ponsel, melihat iklan lowongan, menghitung jarak rumah, menghitung sisa waktu yang mungkin kupunya. Malam hari, setelah Raffi tidur, aku mengirim lamaran kecil-kecilan, pekerjaan paruh waktu, bantuan administrasi, bahkan pekerjaan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ada malam ketika aku sangat letih. Pulang lebih malam, tubuh rasanya berat, tapi begitu melihat Laya menyambutku di depan pintu sambil menggendong Raffi, semua lelah itu seperti mereda. Kamu pulang, katanya dengan senyum yang membuat rumah kecil kami terasa lebih hangat daripada tempat manapun. Maaf, pulangnya lama, aku menjawab sambil mencium kepala Raffi. Laya menggeleng. Yang penting kamu selamat sampai rumah. Dalam monologku, aku sering berbicara pada diriku sendiri. Man, kamu harus kuat. Jangan sampai Laya merasa terbebani. Jangan sampai Raffi kehilangan waktu ayahnya. Ada rasa takut, tentu saja. Takut mengecewakan. Takut tidak mampu mencukupi, tapi rasa takut itu bukan membuatku menyerah. Justru membuatku semakin ingin berjuang. Suatu malam, setelah semua lamaran belum juga ada balasan, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin malam menyelinap pelan, dan aku menatap langit yang gelap. Di dalam hati aku bertanya, apa cukup usahamu ini, Man? Tapi kemudian aku teringat wajah Laya yang selalu berusaha menenangkan, dan Raffi yang menggenggam jariku dengan tangan mungilnya. Laya kemudian keluar, membawa 2 cangkir air hangat. Kamu masih mikirin kerjaan? Tanyanya pelan. Iya, jawabku jujur. Aku cuma ingin memastikan kalian tidak kekurangan. Laya menatapku lama, lalu berkata, kita hadapi bersama, ya. Kamu tidak sendirian, Man. Saat itu dadaku terasa longgar. Kalimat sederhana itu menjadi seperti penopang yang membuatku berdiri lebih tegap. Hari-hari memang tidak langsung membaik, tapi aku belajar sesuatu. Berjuang bukan berarti harus terlihat kuat setiap saat. Kadang, kekuatan datang dari kesediaan untuk terus mencoba, meski pintu-pintu belum terbuka. Dan selama aku memiliki Laya dan Raffi sebagai alasan, aku tahu aku tidak akan berhenti. Itulah awal dari perjuangan ekonomi kami, sunyi, melelahkan, namun penuh cinta yang tidak pernah habis. Sejak aku mulai mengambil pekerjaan tambahan, hari-hariku berubah tanpa aku sadari. Waktu seperti bergerak lebih cepat, sementara tubuhku bergerak lebih lambat. Aku bangun lebih pagi, pulang lebih malam, dan di tengah-tengah semua itu, aku merasa ada yang perlahan menjauh dariku, bukan pekerjaan, tapi keluarga kecilku sendiri. Awalnya kupikir semua baik-baik saja. Aku pulang membawa senyum meski kelelahan, dan Laya menyambutku seperti biasanya. Tapi lama-kelamaan, aku mulai melihat hal-hal kecil yang dulu selalu kurasakan, kini terasa berbeda. Raffi yang biasanya langsung menggeliat minta digendong, kini lebih sering tertidur saat aku sampai rumah. Laya yang dulu sering bercerita tentang harinya, kini hanya bertanya singkat apakah aku sudah makan,
lalu diam karena takut mengganggu rasa lelahku. Aku tidak menyadarinya pada awalnya. Bagiku, semua ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan. Tapi satu malam, Laya duduk di ujung ranjang sambil memandangi jendela, dan ada keheningan yang terasa berat di antara kami. Man, katanya pelan, tanpa menatapku. Kita sudah jarang bicara. Ya, aku menghentikan gerakan tanganku yang sedang melipat baju. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya menembus sesuatu di dalam diriku. Maksud kamu? Tanyaku, meski aku tahu apa maksudnya. Laya menghela napas. Aku cuma rindu kamu. Rindu kamu yang dulu sering cerita apa yang kamu rasakan. Rindu dengar kamu ketawa. Sekarang, kamu pulang dalam keadaan lelah dan seperti jauh. Aku terdiam. Tidak ada kemarahan dalam suaranya, tidak ada tuduhan. Hanya kejujuran yang sulit untuk kutelan. Dalam hati aku berkata pada diri sendiri, Man, lihat apa yang terjadi. Kamu bekerja keras untuk mereka, tapi tanpa sadar kamu menjauh dari mereka. Aku duduk di samping Laya. Maaf, kataku akhirnya. Aku terlalu fokus sama pekerjaan. Aku pikir kalau aku makin keras berusaha, kalian akan lebih bahagia. Laya menatapku, dan matanya lembut. Aku tahu niat kamu baik, tapi kebahagiaan itu bukan cuma soal ada apa di meja makan. Kadang aku cuma butuh kamu duduk sebentar di sampingku, atau sekadar cerita apa yang ada di pikiran kamu. Kata-kata itu membuat dadaku terasa hangat namun perih. Bukan karena ia kecewa, tapi karena aku sadar selama ini aku lupa bahwa kehadiran tidak bisa digantikan oleh uang, seberapapun jumlahnya. Malam itu, setelah Laya tertidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Raffi terlelap di box kecilnya, napasnya tenang. Melihatnya, aku merasa waktu bergerak begitu cepat. Man, kamu kehilangan banyak momen kecil, pikirku. Kamu melewatkan senyumnya, tangisnya, fase kecilnya tumbuh. Aku menunduk, berbicara pada diriku sendiri dalam hati. Apa gunanya bekerja keras? Kalau akhirnya aku hilang dari kehidupan mereka, keesokan harinya, aku mulai mencoba sesuatu yang sederhana. Pulang sedikit lebih cepat meskipun lelah. Duduk bersama Laya meski hanya 15 menit. Mendengarkan ceritanya tanpa memikirkan hal lain. Ketika ia tertawa karena sesuatu yang ia lihat di ponselnya, aku tersenyum. Tawa itu, ternyata, suara paling menenangkan setelah hari yang panjang. Suatu malam, saat aku baru sampai rumah, Laya menghampiriku dan berkata, kamu terlihat lebih ada. Aku tertawa kecil. Aku mencoba, jawabku. Laya mengangguk. Terima kasih, Man. Perubahan tidak terjadi dalam sehari. Tapi aku belajar bahwa menjadi suami bukan hanya tentang memberi, melainkan juga hadir. Bukan hanya bekerja keras, tapi juga pulang dengan hati yang terbuka. Aku ingin menjadi rumah bagi Laya dan Raffi, bukan hanya orang yang pulang ke rumah. Dan perjalanan untuk memperbaiki diri itu dimulai dari kesadaran kecil malam itu. Pelan-pelan. Tetapi aku yakin aku bisa menemukannya kembali. Keduanya, kebahagiaan dan kehangatan yang hampir hilang. Setelah beberapa minggu mencoba memperbaiki kebiasaanku, aku menyadari bahwa hubunganku dengan Laya dan Raffi memang butuh waktu untuk kembali sehangat dulu. Aku masih bekerja keras, tapi aku belajar mencuri waktu bahkan hanya sedikit untuk benar-benar hadir di tengah mereka. Namun kurasa kami butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang membawa kami keluar dari rutinitas yang membuat kami terasa jauh. Suatu pagi di hari libur, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja naik, dan suasana rumah masih sunyi. Raffi masih meringkuk di samping Laya, wajahnya damai. Melihat mereka seperti itu membuatku sadar betapa berharganya setiap detik yang mungkin pernah aku lewatkan. Aku duduk sebentar, berpikir, Man, sudah lama kita tidak pergi kemana-mana bersama. Kalian butuh udara segar. Kamu juga. Ketika Laya membuka mata, aku tersenyum. Ada rencana spesial hari ini, kataku. Laya mengangkat alis. Rencana apa? Kita piknik. Tidak jauh, cuma ke taman dekat sungai. Tidak perlu ribet. Laya menatapku seolah memastikan apakah aku benar-benar serius. Piknik, sudah lama kita tidak melakukan itu. Aku mengangguk. Justru itu, aku ingin kita mencoba lagi. Beberapa jam kemudian kami berangkat. Raffi duduk di stroller kecilnya, menendang-nendang udara dengan antusias. Laya membawa bekal sederhana nasi, telur gulung, dan potongan buah. Aku membawa tikar dan semangat yang sudah lama tidak aku berikan pada hari libur. Sesampainya di taman, angin terasa sejuk. Suara air sungai mengalir lembut, dan beberapa anak berlarian mengejar layang-layang. Raffi tampak terpesona melihat kupu-kupu terbang di dekatnya. Man, lihat wajahnya, kata Laya sambil tertawa kecil. Dia senang sekali. Aku mendekati Raffi, lalu mengangkatnya pelan. Raffi, kataku, ini rumput, kamu boleh coba injak.
Raffi tertawa dan memukul-mukul bahuku dengan tangan mungilnya. Lalu ia menunjuk ke arah sungai dan berkata, "Ayah, lihat." Aku mengangguk. "Iya, nak, ayah lihat." Kebahagiaan itu sederhana sekali, dan justru karena kesederhanaannya, aku merasa dihantam oleh rasa syukur yang besar. Aku lupa kapan terakhir kali kami bertiga duduk bersama tanpa terburu-buru, tanpa memikirkan pekerjaan, tanpa dihantui rasa bersalah. Kami duduk di atas tikar sambil menikmati makanan yang Laya siapkan. Tidak ada jam yang harus dikejar, tidak ada deadline yang menunggu. Hanya suara tawa Raffi dan senyum Laya yang membuat dunia terasa ringan. "Aku senang kamu mengajak kita ke sini," kata Laya sambil menatap sungai. "Aku merasa kita kembali seperti dulu." Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Aku juga merasakannya, dan aku ingin melakukannya lebih sering. "Kita butuh waktu seperti ini," Laya mengangguk pelan. "Aku tahu kamu berusaha keras untuk kita, tapi momen seperti ini jauh lebih berharga daripada yang kamu kira." Aku menunduk sedikit, merasakan kata-katanya menancap dalam tanpa menyakiti. "Aku belajar, Li, pelan-pelan. Tapi aku belajar." Raffi tiba-tiba berdiri dan berlari kecil ke arah lapangan. "Ayah, kejar Raffi!" teriaknya dengan tawarnya. Aku berdiri dan mengejarnya pelan. "Wah, cepat sekali." Ayah hampir tidak bisa menangkap. Laya tertawa melihat kami. Suara tawanya seperti angin hangat yang menyusup ke setiap sudut hatiku. Ketika akhirnya aku mengangkat Raffi dan memutarnya perlahan, ia tertawa lebih keras lagi. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Kebahagiaan keluargaku bukanlah hasil dari seberapa banyak uang yang kubawa pulang, melainkan seberapa banyak kehadiran dan perhatian yang kuberikan pada mereka. Hari itu, di tepi sungai yang sederhana, aku merasa kami seperti kembali ke titik awal, titik di mana cinta tidak membutuhkan pembuktian besar, hanya butuh waktu dan kebersamaan. Dan di dalam hatiku, aku berjanji untuk menjaga momen seperti itu tetap hidup. Sejak piknik itu, aku mulai melihat sesuatu yang dulu tidak benar-benar kupahami, bahwa kebahagiaan dalam keluarga bukan hanya tentang memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga memahami apa yang perlu didengar. Selama ini, aku terlalu fokus pada peranku sebagai pencari nafkah. Sampai-sampai aku lupa bahwa Laya juga butuh ruang untuk berbicara, untuk didengarkan, untuk merasa bahwa suaranya penting dalam rumah ini. Suatu malam, setelah Raffi tidur, Laya duduk di ruang tamu sambil menggenggam cangkir teh. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi ia menahan diri. Biasanya aku akan menganggap itu hal kecil, tapi entah kenapa malam itu aku tidak ingin melewatinya begitu saja. "Ada yang kamu pikirkan?" tanyaku sambil duduk di sampingnya. Laya mengangkat wajahnya pelan. "Man, kadang aku takut kalau kamu terlalu memikirkan semua sendiri." Aku terdiam. Biasanya aku akan menjawab cepat bahwa aku baik-baik saja. Tapi kali ini aku menahan diri. Dalam hatiku, aku berkata, "Dengarkan, jangan hanya menjawab." "Apa maksud kamu?" tanyaku perlahan. Laya menatap tehnya sejenak sebelum berkata, "Aku tahu kamu ingin membuat kita aman dan nyaman. Tapi kamu sering menanggung semua kekhawatiran sendirian. Padahal aku juga ingin menjadi tempat kamu berbagi, bukan cuma penonton." Kata-katanya sederhana, tetapi terasa seperti membuka pintu di dalam diriku. Selama ini aku memang jarang bercerita. Aku takut kalau aku jujur tentang kebingungan dan lelahku, itu akan membebaninya. Tapi justru dengan menyembunyikannya, aku menjauh tanpa kusadari. Aku menarik napas panjang. "Aku memang sering menyimpan semuanya sendiri," kataku lirih. "Bukan karena aku tidak percaya kamu. Aku hanya tidak ingin membuat kamu ikut cemas." Laya tersenyum kecil. "Man, kita ini pasangan. Kalau kamu bahagia sendiri, aku tidak benar-benar ikut. Kalau kamu sedih sendiri, aku juga tidak benar-benar tahu. Kita harus jalan bareng." Aku menatapnya lama. Dan pada malam itu, mungkin untuk pertama kalinya sejak lama, aku bercerita pada Laya tentang rasa takut gagal, tentang letihnya dua pekerjaan, tentang kecemasan setiap kali angka keuangan tidak sesuai harapan. Laya tidak memotong, tidak buru-buru memberi saran. Ia hanya mendengarkan dengan penuh, dengan hati yang lapang. Di tengah ceritaku, Laya memegang tanganku. "Kamu tidak harus selalu kuat sendiri," katanya lembut. "Biarkan aku ada untuk kamu sama seperti kamu selalu ada untuk kita." Aku merasa sesuatu yang berat jatuh dari dadaku. Seolah ada ruang baru yang terbuka untuk bernapas. Rasanya damai, dan dalam hati aku berbicara pada diriku sendiri, "Man, beginilah seharusnya. Menjadi suami bukan hanya tentang berdiri di depan, tapi juga duduk sejajar, mendengar, dan membiarkan diri didengar." Sejak malam itu, hubungan kami berubah, perlahan tetapi nyata. Aku mulai bertanya pada Laya bagaimana harinya, lalu duduk untuk benar-benar mendengarnya.
Terkadang ceritanya hanya soal Raffi yang menumpahkan susu, atau tetangga yang menitipkan paket. Tapi aku melihat matanya berbinar setiap kali aku menanggapi. Di situ aku sadar, yang ia butuhkan bukan jawaban, melainkan perhatian. Suatu sore, ketika aku pulang lebih cepat, Lei tersenyum melihatku. Kamu datang pas aku lagi ingin cerita, katanya. Aku tertawa kecil. Aku siap mendengarkan. Dan saat ia mulai bercerita panjang lebar tentang hal-hal sepele namun penting baginya, aku merasa hangat. Karena menjadi pendengar bukan sekadar peran baru, tetapi jembatan yang membuat kami kembali dekat. Hari itu, aku belajar bahwa perhatian adalah bahasa cinta yang tidak membutuhkan banyak kata. Hanya butuh telinga yang terbuka, hati yang pelan, dan keinginan untuk benar-benar hadir. Dan sebagai suami, aku memilih untuk terus belajar. Karena keluarga bukan tempat untuk menang sendiri tetapi tempat untuk saling menemukan. Dalam perjalanan rumah tangga, aku mulai memahami satu hal, rintangan tidak selalu datang dalam bentuk besar yang terlihat menakutkan. Kadang ia datang diam-diam, lewat kelelahan, lewat kesalahpahaman kecil, atau lewat hal sepele yang menumpuk tanpa disadari. Dan jika tidak hati-hati, hal-hal kecil itu bisa menjadi jarak. Suatu hari, aku pulang dalam kondisi letih. Di kantor banyak pekerjaan, di pekerjaan tambahan juga ada tugas yang belum selesai. Saat membuka pintu, kulihat Raffi sedang menangis dan Lea berusaha menenangkannya sambil membereskan mainan yang berserakan. Rumah tampak kacau, dan entah kenapa, ada bagian dari diriku yang hampir bereaksi tanpa pikir panjang. Tapi aku menahan diri. Man, berhenti. Jangan menambah beban mereka dengan lelahmu sendiri. Aku meletakkan tas pelan. Ada apa, Li? Tanyaku dengan suara lembut. Lea terlihat sedikit kewalahan. Raffi rewel dari tadi. Aku belum sempat masak. Aku mungkin terlalu capek hari ini. Ada jeda kecil yang dulu mungkin akan kupenuhi dengan komentar tentang kerapian atau jadwal. Tapi aku belajar banyak di perjalanan ini. Sebagai suami, aku tidak boleh bereaksi dari rasa lelahku sendiri. Aku mendekat dan menggendong Raffi. Sini, nak, ayah bantu. Lalu aku menatap Lea. Kamu mau istirahat sebentar? Lea menatapku, terkejut sekaligus lega. Beneran boleh? Tentu, jawabku. Kita hadapi ini bareng-bareng, kan? Lea masuk kamar, dan aku menenangkan Raffi dengan mengajaknya melihat halaman dari jendela. Beberapa menit kemudian tangisnya mereda. Anak kecil memang tidak butuh banyak, hanya seseorang yang bersedia memeluk dan hadir. Saat Lea keluar lagi, wajahnya lebih segar. Ia duduk di sebelahku. Maaf kalau rumah berantakan, katanya lirih. Aku menggeleng pelan. Li, kamu tidak perlu minta maaf untuk hari yang berat. Kita semua pasti punya hari seperti itu. Ia terdiam lama sebelum berkata. Dulu aku takut kalau kamu akan marah atau kecewa kalau aku tidak bisa mengurus semuanya. Mendengar itu, dadaku terasa sedikit sesak. Aku tidak mau kamu merasa begitu. Jawabku, aku suami kamu, bukan atasan kamu. Kita tumbuh karena saling bantu, bukan saling tuntut. Lea tersenyum kecil, dan aku bisa melihat betapa pentingnya kata-kata itu untuknya. Beberapa hari kemudian, gantian aku yang pulang dalam kondisi kacau. Di perjalanan, pekerjaanku hampir membuatku kehilangan kesabaran. Sampai rumah, aku meletakkan sepatu dengan suara yang sedikit keras tanpa sadar. Lea menghampiri sambil membawa secangkir air hangat. Kamu kelihatan capek, katanya. Mau cerita? Aku menghela napas panjang. Hari ini kacau. Aku hampir kebawa emosi. Lea duduk di sampingku, tidak menyela, hanya memegang tanganku. Dalam diam itu, aku merasa dimengerti. Ini cuma hari yang sulit, katanya pelan. Kita lewati, ya, dan aku tersenyum, meski letih. Iya, terima kasih, Li. Saat itu aku sadar, rintangan bukan tentang siapa yang paling letih, tetapi tentang siapa yang bersedia menjadi tenang ketika pasangannya sedang goyah. Di malam itu, ketika Raffi tertidur dan rumah kembali sunyi, aku berbicara pada diriku sendiri. Man, kamu beruntung. Tidak semua orang memiliki pasangan yang mau belajar bersama, tumbuh bersama, dan bertahan tanpa saling menyalahkan. Rintangan akan selalu ada, namun selama kami memilih untuk menghadapi semuanya dengan hati yang lembut, rumah ini akan terus berdiri kuat. Tidak sempurna, tetapi hangat, dan itu lebih dari cukup. Hari itu aku belajar bahwa keutuhan keluarga tidak dibangun dari tidak adanya masalah, melainkan dari cara kami saling menggenggam ketika salah satu hampir jatuh. Dan selama kami saling memegang, aku percaya apapun bisa dilewati. Dalam perjalanan yang panjang ini, aku akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan tidak selalu datang sebagai kejutan besar. Ia sering muncul sebagai hal-hal kecil, sederhana,
namun terasa seperti hadiah yang jatuh perlahan ke dalam hidup. Keluargaku Laya dan Raffi adalah bentuk paling nyata dari kebahagiaan itu. Dan semakin aku belajar menjadi suami dan ayah, semakin aku menyadari bahwa tugasku bukan menciptakan kehidupan yang mewah, melainkan kehidupan yang hangat. Suatu sore, setelah hujan turun sebentar, kami duduk bertiga di ruang tamu. Raffi sedang menggambar dengan krayon warna-warni, Laya merapikan tumpukan baju yang baru disetrika, dan aku duduk sambil memperhatikan mereka. Tidak ada hal istimewa, tidak ada acara besar, hanya suasana rumah yang terasa penuh kehidupan. Aku berkata dalam hati, "Man, kamu mungkin tidak punya banyak, tapi lihatlah. Kamu memiliki segalanya yang benar-benar berarti." Laya menatapku sekilas lalu tersenyum. "Kenapa lihat kita begitu?" tanyanya. Aku tersenyum kembali, "Karena aku senang melihat kalian." Laya tertawa pelan. "Man, kamu semakin sering bilang hal-hal yang bikin hati hangat. Belajar dari kalian," jawabku. "Kalian mengajariku banyak hal." Aku memandang Raffi yang sibuk menggambar bentuk-bentuk tidak jelas. "Ayah, ini aku sama ibu sama ayah," katanya sambil menunjukkan kertasnya. Garis-garisnya tidak rapi, warna bercampur tidak karuan, tapi bagiku itu seperti lukisan paling indah yang pernah ada. "Bagus sekali, Nak," kataku sambil mengusap kepalanya. Raffi tersenyum lebar, seakan pujian kecil itu sudah cukup membuat dunianya lengkap. Malam itu, setelah Raffi tidur, aku dan Laya duduk di teras. Angin malam membawa aroma tanah basah, membuat suasana terasa damai. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang masa depan Raffi, tentang rencana sederhana akhir pekan, tentang mimpi-mimpi kecil yang ingin kami wujudkan bersama. "Man," kata Laya pelan, "terkadang aku masih heran bagaimana kita bisa sampai sejauh ini." Aku memandangnya, merasakan kehangatan merayap di dada. "Karena kita saling belajar," jawabku. "Kita saling menahan, saling mendorong, saling mengingatkan." Laya menatapku lama. "Aku bahagia," katanya. Kalimat itu pendek, sederhana, jujur terasa seperti cahaya hangat yang menyentuh hatiku. Aku menghela napas pelan, lalu berkata, "Kalau kamu bahagia, aku lebih bahagia lagi." Aku menatap langit gelap yang dihiasi sedikit bintang. Dalam hati, aku berbicara pada diriku sendiri, "Man, inilah hidupmu. Hidup yang kamu bangun perlahan, penuh upaya, penuh kesalahan yang diperbaiki, penuh cinta yang ditumbuhkan. Tidak ada kemewahan, tidak ada kesempurnaan. Tapi ada keluarga, ada kehangatan, ada tawa kecil Raffi dan senyum lembut Laya yang mengisi hari-hariku." Dan aku akhirnya memahami sesuatu yang selama ini ku cari, bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir. Ia adalah perjalanan kecil yang disusun dari perhatian, kehadiran, dan cinta yang tidak pernah lelah tumbuh. Di antara semua kesederhanaan itu, aku menemukan diriku sendiri, seorang suami yang ingin selalu belajar, dan seorang ayah yang ingin selalu ada. Dan selama aku mampu membahagiakan mereka, meski hanya dengan hal-hal kecil, aku tahu hidupku sudah lebih dari cukup. Itulah kebahagiaan kami. Sederhana, tapi nyata. Dan aku akan menjaganya selama aku hidup.